Salam saudara, kembali lagi kita bertemu di program Gemar edisi tanggal 22 April tahun 2024. Baik saudara, hari ini kita mau sama-sama belajar di kitab Yesaya 30 saudara, ayat 1 sampai 6 saya bacakan. Bukan Mesir tapi Tuhan yang memberi pertolongan. Ayat pertama, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan bahkan mengaibkan mereka. Ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai dan barang-barang perbendaharaan mereka di atas punuk unta. Pada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah, yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Ya saudara, bacaan kita di Yesaya 30 menceritakan bagaimana Tuhan marah kepada umatnya karena umatnya berjalan tanpa meminta petunjuk dari Tuhan, tanpa meminta pertolongan dari Tuhan, tapi umat Allah ini mengambil jalan yang sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, tidak melalui petunjuk Tuhan. Jadi mereka mengandalkan pikiran mereka mengandalkan orang lain atau bangsa lain, ya di sini dikatakan bangsa Mesir, sehingga membuat Tuhan kecewa. Saudara. Dari bacaan ini saudara, dari firman Tuhan ini kita boleh belajar bahwa Tuhan menginginkan kita untuk selalu mengandalkan Dia. Tuhan menginginkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan Yesus, karena kita tahu bahwa tidak ada pertolongan, tidak ada perlindungan yang sempurna atau lebih baik daripada perlindungan Tuhan itu sendiri. Kita bisa juga baca di Yeremia 17 saudara, yang dapat menunjang firman Tuhan tadi di Yesaya tadi. Kita baca di Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya saudara, jadi di sini jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengutuk orang-orang yang mengandalkan manusia. Tuhan mengutuk orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Jadi saudara, kita tahu bahwa kita ini terbatas, manusia ini terbatas saudara. Jadi tapi seringkali kita mengandalkan diri kita sendiri, seringkali kita mengandalkan orang lain atau manusia karena kita tahu orang lain, entah itu saudara, entah itu kenalan kita, mempunyai kekuasaan atau mempunyai jabatan atau mempunyai kekayaan, sehingga kita secara manusia berpikiran bahwa kita dapat mengandalkan mereka, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya jabatan di dalam dunia ini. Mereka sepertinya memang dapat diandalkan saudara, tetapi yang harus kita ketahui, dan seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa Tuhan tidak suka, bahkan Tuhan mengutuki orang-orang yang mengandalkan manusia, orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Karena saudara, bahwa seperti yang saya katakan tadi, yang firman Tuhan katakan juga bahwa kita ini manusia-manusia yang terbatas, bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas, yang
sepatutnya, yang seharusnya kita mintai tolong adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita bisa baca di Yeremia 17 ayat 7 juga, saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin, saudara. Ini di firman Tuhan ini juga dijelaskan bagaimana kalau kita mengandalkan Tuhan, bagaimana Tuhan akan memberkati kita saat kita mengandalkan Dia. Bagaimana kita akan seperti pohon yang akarnya merambat sampai tepian air, sehingga segala musim kita akan tetap berbuah, walaupun itu di sekitar kita musim kering atau musim yang susah, kita akan tetap berbuah. Maksudnya adalah apapun keadaan sekeliling kita, apapun yang terjadi di sekeliling kita, jika kita mengandalkan Tuhan, maka yang terjadi kita akan selalu menjadi pemenang, saudara, atas dunia ini, saudara. Jadi demikian firman Tuhan yang bisa kita pelajari pada hari ini, bagaimana Tuhan menginginkan kita untuk selalu mengandalkan Dia. Apapun yang kita mau kita lakukan, baiklah kita berdoa dulu, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, sehingga apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita rencanakan, Tuhan saja yang menjadikan berhasil. Bukan oleh karena kekuatan kita, bukan oleh karena kita mengandalkan manusia, tapi oleh karena rohnya Tuhan yang dimana kita percayai, yang kita andalkan, sehingga setiap keberhasilan kita, setiap apa yang kita peroleh, itu semuanya berasal dari Tuhan. Dan kita percaya bahwa semua yang berasal dari Tuhan Yesus adalah yang terbaik untuk kita, saudara. Amin, saudara. Bila firman pada hari ini dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi tuntunan, dapat menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kudus, Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami selalu mengandalkan Engkau, mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bila kami selalu meminta perlindungan, pertolongan hanya kepada-Mu saja, Tuhan. Ajari kami untuk tidak mengandalkan manusia, orang-orang lain, atau kami tidak juga mengandalkan diri kami sendiri, pemikiran kami, tapi kami selalu berharap, percaya, atau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan-Mu saja, Tuhan. Karena kami percaya dalam tangan-Mu, dalam penyertaan-Mu, dalam perlindungan-Mu, selalu ada pertolongan, selalu ada damai sejahtera, selalu ada penyertaan yang dan juga jalan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.